Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat 21 sampai ayat 23. Firman Tuhan bunyi demikian. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku akan mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Saudara-saudara yang terkasih, salah satu rasa sakit yang paling mendalam yang pernah dialami manusia adalah pengkhianatan. Karena pengkhianatan adalah tindakan secara sadar dan disengaja untuk melukai seseorang yang terdekat, untuk berpaling menjadi seteru kalau dalam konteks persahabatan, dan perselingkuhan kalau dalam konteks pasangan. Saudara-saudara, hal ini juga yang dialami Yesus. Sebelum dia menyelesaikan misi penyelamatan lewat karya penebusan, Yesus menyempatkan diri, mendedikasikan dirinya untuk memimpin para murid agar kelak menjadi leader dan menggantikan Yesus untuk menyiarkan berita pertobatan, untuk menyiarkan berita pengampunan dosa lewat apa yang Kristus kerjakan, dan untuk memberitakan kerajaan Allah. Saudara-saudara, dengan sengaja Yesus memilih para murid menjadi alat yang mulia untuk dipakai Allah dan menjadi berkat bagi dunia lewat Injil yang mereka beritakan setelah Yesus naik ke surga. Namun sayang, dari ke-12 murid yang dididik Yesus dengan baik, ada satu murid yang karena matanya telah dibutakan oleh uang, akhirnya lebih memilih menjadi pengkhianat dengan menjual gurunya, yaitu Yesus Kristus yang mendidik Yudas secara tulus. Nah saudara-saudara, tentunya pengkhianat ini adalah Yudas. Yudas membuang kesempatan anugerah untuk menjadi mitra kerja Allah dengan mempersembahkan diri dipakai iblis yang adalah musuh Allah, karena menjebak manusia jatuh dalam dosa dan memperbudak manusia dalam dosa-dosa yang membawa kepada kebinasaan kekal. Saudara-saudara, melalui hal ini kita belajar bahwa murid yang buruk tidak melulu lahir dari guru yang buruk. Bisa jadi kelakuan buruk dari murid, kelakuan jahat dari murid, kelakuan yang kurang ajar dari murid itu terjadi karena pilihan sadar dari si murid itu untuk mengikuti nafsu-nafsu diri yang menyenangkan dirinya. Saudara-saudara, melalui hal ini juga kita belajar bahwa pengkhianatan ini merupakan dosa purba. Bisa kita bandingkan dengan Kejadian pasal 3, yaitu tentang kejatuhan manusia, di mana manusia memilih menjadi seteru Allah ketimbang hidup taat padanya dengan perjanjian yang kudus untuk mengikuti kehendak Allah. Hal ini juga lah yang dialami Yesus, di mana dia dikhianati oleh murid yang tulus dia didik dan kasihi. Saudara-saudara, lantas bagaimana dengan kita? Apakah mungkin kita juga pernah dikhianati? Atau mungkin gak justru kita yang menjadi pengkhianat? Saudara-saudara, kita perlu sadar, karena pada faktanya kita pun sering melakukan pengkhianatan, baik secara sadar maupun tidak sadar, di mana kita melanggar perintah-perintah Allah dengan melakukan nafsu-nafsu diri kita, sehingga kita melukai Allah juru selamat kita. Saudara-saudara, mari kita berbalik kepada Allah. Kita menjadikan ini satu penghayatan kita. Kita mau memulai satu hidup yang baru untuk menjadikan pengkhianatan itu sebagai suatu kejijikan, dan kita mentaati perintah Allah. Sehingga dengan demikian kita bisa terjauhkan juga daripada mengkhianati orang-orang di sekitar kita yang begitu mengasihi kita juga. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar buat kami. Kiranya melalui anugerah-Mu yang besar buat kami tidak membuat kami lengah, akhirnya menganggap sepi kemurahan-Mu yang mengorbankan hidup demi kami. Tuhan, kami mohon ampun karena terkadang kami sering hidup menjadi pengkhianat, baik pengkhianat bagi sesama kami maupun mengkhianati Engkau lewat melanggar perintah-Mu dengan sengaja. Tolong pimpin Tuhan, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan lewat kesetiaan yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami juga menjadi setia kepada Tuhan, karena wujud syukur kami kepada Allah yang setia tidak pernah mengkhianati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.